Horas Bangsa Batak, Horas Indonesia. Saya Edwin Samosir. Dan saya Human Aput. Dalam acara CMD Podcast. Nah, jadi gini Put, kali ini bintang tamu kita ini, itu yang orang yang lucu-lucu tuh. Lucu-lucu ya. Lucu-lucu. Ada juga kayaknya ibu-ibu yang belum laku-laku. Ya, kayaknya kayak gitu deh. Bagaimana kita panggil mereka? Oh, ayo. Ayo. Ah, udah datang dia. Nah ini. Ini dia TV Tambunan. Ini loh kami. Silakan tidur. Duduk ya maksudnya. Duduk. Jangan tidur kamu. Juga. Dan satu lagi, Mak Juluk. Nano. Halo. Jadi Wah. selamat datanglah buat mereka berdua teman-teman kita ini. Oh iya. Mereka kemudian hebat. Kadang juga kurang hebat sih. Iya. Keuangannya hancur. Ini Mau kehancurannya hitam. bahasa Indonesia kau. Kalau kehancuran sudah di tangan, Terus? tetap kita pertahankan. Oh, kehancuran sudah di tangan. Tetap dipertahankan. Iya. Waduh. Itu udah. Jadi oke, kita perkenalkan dulu lah. Kita ini acara kita di CMD Podcast. Lah ini mau nggak kiba. Oh iya. Nah, kau juga. Inilah salah kan. Udah cantik awak kita lein. Oh iya, itu maju lu. Ah itu dong. Gini lah. Yang nggak kupakainya gini make up toh. sekarang. C2 apa segala macam semuanya. Jangan sempat salah sebut. Kalau sempat salah sebut, awas. Sotong malapak. Oke. Harus hati-hati kita. Kenapa? Sampai melapak nanti. Oh iya. Mbak. Jadi kita ngomong serius ini lah. Mbak. Ito. Ya mang. Ngomong serius ya itu ya. Itu Udah maju. cantik Cara bilang aku sama juga si itu, udah cantik. begitu. Nasuhu pepe doh puang. Molo sanga hu gui guting mingga selesai mah ho. Kelepek. Ya kita ngomong serius ini toh ya. Itu kampungnya di mana sih? Kalau kampungku sebenarnya itu di Sibolga. Sibolga. Tapi begitu membrujul lagu di Sibolga, langsung dilarikan lagu Membrujul itu apa itu, Pak? Coba pulsit alias dilahirkan. Oh, dilahirkan. Lima. Membrujul lagu di Sibolga, Ada sini kata-kata. langsunglah merantau ke Pekanbaru. Oh itu kan benar. Iya. Kenapa kau ketawa? Bahasa kami mengkel. Namanya juga sudah membrujul. Itu bahasanya si Bol. Iya. Itu bahasa Sibolga itu. Membrujul. Membrujul. Jadi kalau di Pekanbaru pulsit. Kalau di Jakarta membrutal. Membrutal. Itu. Jadi itu di Pekanbaru sudah menjadi seorang komedian. Awalnya kalau di Pekanbaru sih belum menjadi komedian. Karena Awalnya jadi apa dulu? kalau dulu ya kayak mana lagi? Membrutal lah. Belum. Bahasa mikir lah. Dak panah merek bu ini bau. Oke, lanjut ya. Udah bertahun-tahun. Jadi Potong nanti. Jadi setelah membrujul. Mulai dari brujul ya. Oke. Tadi brujul itu sebenarnya apa artinya, Mbak? Kalau di kampung kami membrujul itu dilahirkan. Ya kan? Kalau di Pekanbaru itu pulsit. Kupikir nak membrujul. Melahirkan. Nah itulah dilahirkan di Sibolga lah aku. Oh. tapi besarnya di Pekanbaru ya. Besarnya di Pekanbaru. Berarti brojol. Ya. Brojol. Kalau di Jawa itu brojol. Kalau kita di orang Batak membrujul. Terus berubah kelamin di mana? Kalau berubah kelamin itu pada saat kayak mana aku bilangnya sudah datang COVID, gempuran. Nah itulah datang lagi gempuran COVID. Jadi ya kayak mana lagi keadaan sudah memaksa. Kasihan ya. Kasihan lah. Jadi berubah kelamin dia. Iya. karena Jadi kalau sebelum COVID nama aslinya si David, kalau sekarang jadi si Deva. David tadinya berubah jadi Deva. Alias Mak Jullu. Alias Mak Jullu ya. Jadi dari Pekanbaru merantau ke Jakarta. Iya, ke Jakarta. Ke Jakarta. Langsung ke Batak, tembak langsung dari Pekanbaru ini ceritanya ya. Oh enggak. Enggak saya cibul kan akin.
saya si Bolga tong membrujul. Si Bolga itu dilahirkan, ya kan? Tuh. Begitu sudah lahir, langsung dibawa ke Pekanbaru. Jadi besarannya di Pekanbaru. Sekolahnya di Pekanbaru. Nah, sekolahnya di Pekanbaru. Itu Hancurnya di Jakarta. hancurnya di Jakarta. Itu akibat COVID. Iya, iya. Setelah COVID, Dilahirkan masih Filato. Setelah sekarang sudah menjadi Mondano. nah itu perubahan iklim. Iya, iya, iya. Oh, Jadi, bahasa Spanyol. Iya, iya. Spanyol. iya. Dulu Jadi Filato, sekarang sudah ya Mondano ya. transmigrasi. Transmigrasi. Iya, dari Filato ke Iya, Mondano. Itu. Berpindah tempat karena situasi. Oke, sekarang kami pindah ke ibu-ibu. Nah, ini dengan TV ini gimana? Itu juga. Long. Kita nalu mulu karai wide. Alara. Iba nggak termasuk arre senior re. Udah bola tuh. Udah beda lah. Beda. Itu beda zaman tuh. Oke, kita jadi. Sa do bangi pakaremu tu plafon. Mo lu iba na julu. Parang buy ba? Nah, itu tuh pas deh, nggak zaman ini bu. Iro, ipesado. Ang sonari lu, bakal nasong. Bubar langsung grup. Itu deh. Bapak huwer karo dah mu bubar. Oke, belum. Oke, sebentar ya. Bentar ya, nanti kita panggil. Iya. Oh, sonari tuh mana, Mak? Dah. Wah. Kita lanjut ya. Bahasa Iya. Indonesia udah. Iya, Bu. Ini Lai TV ini kelahiran di mana ini Lai? Oh, saya lahir di Rumah sakit Burusun di Tarutung. di Tarutung, Iya, Toronto ya, Tarutung. Toronto ya. Tarutung Len. Jadi TV dari Tarutung udah Iya. jadi seorang pelawak. Ya, dari Tarutung sudah mengikuti lomba-lomba lawak dulu. Oh, ada audisi lawak dulu. Oh. Audisi lawak di Pesta Horas, terus seleksi dari Pesta Horas, karena juara di Pesta Horas dibawa ke mewakili Tapanuli Utara untuk Pesta Danau Toba. Tingkat provinsi. Iya. Oh iya. Jadi dari Pesta Danau Toba kita sudah juara juga. Habis dari situ kita baru merantau ke Jakarta. Oh. Iya, jadi di Tarutung itu sudah ada pakat lah. Ada bakat ya. Hmm. Dulu sewaktu di Tarutung ada kompetitor pelawak di sana atau pelawak main sendiri? Grup Grup. Iya. Apa nama grupnya dulu? Tapura lawak. Siapa aja itu dulu? Siapa aja? Satu Marga Silalahi sama Marga Tobing. 3 orang. 3 orang ya. Kayaknya aku kenal itu si Tobing itu. Iya, si Ramot. Band Tapura dulu Iya, musiknya. Band Tapura. iya. Jadi kita di situ dulu untuk mengikuti lomba. Lomba-lomba lawak. Iya, lomba, dan ya. menghibur. Kalau band Tapura itu manggung di mana-mana. Oh. Karena band Tapura ini kan milik apa? Pemda. Oh iya. Milik Pemda suka ibaratnya kalau ada Konser gitu. konser, pertemuan, misalnya menteri datang, yang nyambut, yang bawa hiburan itu adalah band Tapura. Jadi kita disisipkan di sana. Seorang komedian ya. Nah, iya, setiap event kita selalu Luar biasa. dimasukkan ke situ ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa namanya jadi TV? Kalau ini panjang ini ceritanya. Gak sempat diomongin di sini. Dulu Sempat lah, orang cuma sebentar doang kok. dulu ada kakak saya perempuan. Oh. Nah, jadi kalau mau nonton TV, dulu kan TV jarang. Jarang ya. Tahun 80-an ini, Iya. tahun 80-an. Jadi kita mau nonton TV ke rumah tetangga Yang ada TV-nya. yang ada TV-nya. Nah, Iyalah. Jadi nggak ada kalau- TV, ngapain nonton di situ? Lo juga.
kalau kita nonton itu apa, kalau nggak salah dulu Dunia Dalam Berita. Ya. Itu kan kita tunggu dulu, habis itu baru film. Iya. Nah, jadi yang mau kita nonton itu adalah film ini. Karena sudah mau film, orang kan udah rame nonton. Rame nonton. Nah, jadi berantemlah kakak saya ini sama orang. Berantem Berantem. sama-sama penonton ini. Iya, sama-sama penonton karena ngambil tempat duduk. Nah, jadi makanya dibilang CTV. Terus kenapa? Itu kan kakaknya, kenapa jadi ke kamu? Iya, kakak saya, karena kakak saya ini dibilang CTV, saya yang paling ini di situ, yang paling aktif Oh. daripada kakak saya ini. Yang paling nonjol ya. Iya, akhirnya jadi saya yang dibilang CTV. Begitu cerita Iya. jadi TV Tambunan seorang Iya. komedian. Sudah main film juga ini, kawan ini juga kan. Sudah. Berarti nama TV ini belum di Jakarta terbentuk. Enggak, belum. Belum. Masih di kampung. Ya. Masih di kampung. Iya. Terus TV yang di kampung itu masih ada sekarang? Kakak saya itu udah melewat, udah meninggal ya. Gak usah ditanya itu ya. Iya, enggak usah. Panggil dulu minuman kita, udah capek lah kita. Oke, Meni. Hmm. Silakan Meni. Minum dulu, minum. Apa kita? Tamu-tamu kita. Iya. Bikin dulu, brojolkan, brojol. Udah kiring merontang. Iya. Kiring kerontang udah. Minum. Silakan. Tulang CTV. Oke. Ini namanya Meni, Pak. Meni. Oh iya iya, cantik ya. Cantik Meninya. Masih kecil namanya Meni, udah besar menikah. Ya silakan Pak. Ayo Bu, silakan Bu. Tuanglah. Oh, aku aja yang ya. Oh, enggak apa-apa. Harus praktek dulu seperti yang antar minuman Iya tadi. iya iya. Nanti rasanya biar sama gitu loh. Yo. Oke, apa perlu disuapin? Kakak ya? Iya. Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Udah, silakan. Monggo, monggo. Ya. Jadi kita lanjutkan lagi perbincangan kita Ini enggak enak ini. dengan saudara-saudara kita ini. Jangan makan. Jadi sekarang untuk itu juluk. Kita gantung dulu buat dia ya. Masih ada nanti pertanyaan. Iya. Eh, Jadi untuk itu juluk, Iya. kenapa dikasih nama juluk ini? Apa latar belakangnya ini? Nah, kalau awalnya sebenarnya bukan Mak Juluk ya. Ku bikin naik bokom. Naik bokom. Pertama naik bokom, nggak naik. Ku bikin naik japurut, nggak naik juga. Nah, juga. Nah, suatu ketika adik saya yang paling bungsu itu minta aqua gelas. Aku gelas. Nah, aqua gelas. Jadi dia kurang paham bahasa Batak. Jadi aku ambil aqua gelas ini, kasih. Jangan tanggung-tanggung bang, sekaligus saya julukkan pakai pipet. Itu awalnya. Idenya di situ. Idenya itu awalnya. Di situ ya. Juluk. Dari mana tahu kawan ini bahasa juluk ini kan ini? Tapi tergantung orang. Karena konsepku konsep positif. Ya. Menjuluk aqua tadi. Nah, Bukan terkadang- yang lain-lain bukan ya? yang lain-lain, bukan. Karena kalau soal menjuluk ini sensitif. Jadi kita bawa untuk positif lah. Makanya berpikir jadi mak juluk. Nah, yang jadi pertanyaan. Kan Lae sebelum itu kan belum seorang komedian. Belum. Terus kata Mak Juluk itu setelah Anda merasa diri Anda lucu atau merasa seorang komedian itu bagaimana itu? Setelah kayak mana aku bilangnya? Setelah viral dari Marcona. Itu awalnya. Saya memviralkan Marcona. Jadi orang bilang aktingnya oke. Gimana caranya untuk mengembangkan komedian-komedian ini? Kenapa nggak bikin kisah keluarga aja? Nah itu timbul idenya ke sana. Jadi untuk memulai satu cerita keluarga, kehidupan sehari-hari. Nah nyari nama Mak Juluk tadi yang hampir berbulan-bulan lama belum jumpa.
supaya menarik namanya gitu loh. Nah, sama kayak itu humalaput, seholan humalaput kan. Iya, iya. Nah, gitu. Kebiasaannya malah betul. Gitu. Jadi itu apanya kisahnya. Jadi setelah saya merasa sudah sanggup jadi komedi, ya udah saya kembangkan lagi gitu. Dengar-dengar itu dulu ini tuh udah pernah dipanggil beberapa stasiun TV ini untuk Ya, Iya, bahkan di Raja Wali, di net, bagian kehutanan juga sering dipanggil ya. kehutanan ini di Ragunan. oh Nah, di Ragunan. sebagai Dipanggil dia. Di Ragunan ngasih ini. Nggak apa-apa. Ngomong aja, nggak terus terang aja, nggak apa-apa. Kadang masuk kita ke Ragunan bawa pisang. Oh, Nah, itu. oh, bukan karena mirip Anda dipanggil ke sana. Bukan. Karena kita butuh juga berbagi. Iya, iya. Tapi walaupun sedikit mirip yang di Ragunan, tapi nggak ada masalah. Iya. Namanya juga kita Berbagi berbagi. itu nggak boleh sama manusia aja. Ya. Sama binatang pun harus berbagi. Itu. Itu loh. jadi kalau aku kasih duit ke kau binatang. Enggak, Oh, berbagi bukan. itu bukan Oh, hanya untuk gitu manusia. maksudnya. Tapi mana binatang juga boleh. Bisa, Tapi iya. pikirku dia karena mirip makanya dipanggil ke sana gitu. Bukan. Rupanya dia karena mau Berbagi Sama itu. binatang. Sama temannya. Teman. Sama kawan kita di sana gitu loh. Itu. Gitu. Jadi ada konten itu dulu ini yang sangat menarik itu. Saya ingat betul pertama lihat dia tuh yang Yang mana itu? laki-laki yang gagah perkasa gila. Oh, Amang Bujas. Iya. Amang Coba Bujas, dipraktekkan ya. dulu. Itu sebenarnya nggak sengaja sih. Nggak sengaja. Tanpa disengaja sama sekali. Berarti Hanya refleks. Refleks menjawab pertanyaan dari seorang petugas ya. Bikin kata-kata dong hari ini katanya. Jadi motivasi aja. Jadi intinya pecah gelas jadi berubah. Nah, dari situ saya berubah, udah berubah semua. bisa kita praktekkan lah. Ah, Itu. Oke. Janganlah. Aku kalau kayak gini, nanti Praktek kamatung. Iya itu keren banget itu. Saya juga kaget itu. Yang lihat. mana itu? Amang Bujas katanya ada yang Oh gini aja, praktekkan makan aja. Setelah kau makan baru kau pakai itu, Pak. karena kalau itu sih kayak mana aku bilangnya? Itu dikejutkan. Iya. Ya, Jadi dikejutkan. asli terkejut. Ya, dikejutkan. Kau makan itu Memang- terkejut kau gitu. Memang dihempas gelas itu gitu loh. Makanya ingat bro, kita harus tangguh dan perkasa katanya kan. Pecah gelas, langsung melambai. Oh, Seketika itu. Karena kita ganti aja. iya, karena naluri keibuan itu mungkin sudah muncul. Oh sudah. Maksudnya- Udah ada bilur-bilur naluri keibuan itu, makanya muncul itu. Berubahlah semuanya. Maksudnya nggak bisa kita ganti. Kau bilang, ya udah bro, langsung saya kejutkan. Enggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, Oh. karena namanya Nggak dapat refleks. ininya. Dapatnya itu dapat. Cuma pada saat itu saya belum jadi mak juluk. Oh. Masih tokerongit. Iya iya. Masih tokerongit di situ. Nah, itu masih tokerongit, masih jiwa apa lu bilangnya? Perkasa. Perkasa begitu lewat ulok langsung gale. Aima. Jadi untuk tim ini Iya. apa pernah lawakan yang kau ciptakan dulu di kampung sehingga kau jadi pelawak? Maksudnya booming. Nah, Ya pastilah. maksudku cerita apa lah itu yang dulu kau ceritakan sampai kau jadi seorang pelawak di Tapanuli Utara? Apa yang kau Ya saya kan bawanya jadi seorang SD ya. Ah, Baju merah putih. padahal kau udah SMP. Ya saya udah STM di situ. Oh udah STEM ya? Bukan di SMP lagi. STM, tapi saya pakai baju SD. Jadi ciri khasnya di situ. Dan suara saya bisa kecil. Suara kayak SD. Coba contohin dulu, coba. Bapak, kayak gitu. Jadi kau berarti kawan ini dari ngelawak itu dari body language, dari Iya. suara gitu ya? Dari suara anak-anak maksudnya Iya, kan? dari suara anak-anak dan pakaiannya. Jadi Terus akhirnya pakaian gelandang juga kalau anak-anak. kalau pelawak bilang GR-nya dapat. Gernya, iya. Terus dari kampung, dari Tarutung, terus kau langsung ke Jakarta begitu? Ke Jakarta, iya. Nyampainya di mana? Di Cililitan. Cililitan. Iya. Apa sudah ada janji dengan seseorang atau? Enggak, saya dibawa.
Dibawa. Ya, jadi satu kampus saya ada nama abang itu namanya Amrin Simatubang. Oh iya iya tahu. Amrin Simatubang yang bawa saya ke sini. Nah, jadi dia tinggal dulu di Cililitan. Oh, berarti awalnya datang ke Jakarta bersama Pak Iya, Amrin dari iya, Tarutung ke sini. Simatubang, iya. Oh, jadi menetap di sini. Iya, Berarti jadi tujuannya menetap dulu udah pengen melawak dari Tarutung Ya, ini. memang tujuannya untuk melawak. Yang kau idolakan dulu pelawak itu siapa? Yang saya idolakan dulu itu adalah Naim Alpinas. Oh ya almarhum ya. Almarhum ya. Ya. Alus Simarmata. Alus Simarmata Almarhum. ya. Bukan siapa? Bagariang. Bagariang bukan. Alus Simarmata. Jadi setelah saya nyampe di sini beberapa minggu saya minta sama si Amrin alamat Naim Alpinas. Bang Amrin ini langsung ngasih. Ya. Ya saya ke sana. Kebetulan waktu itu mau rekaman proyeknya si Naim Alpinas. Rekaman lawak. Mau rekaman lawak. Oh. Udah dekat jadwalnya mau rekaman. Si Gomong, si Malepas, Alpinas. Akhirnya nambahlah saya. Jadi akhirnya naskah Naim Alpinas ini dirubah lagi. Berubah lagi, dimasukinlah saya di situ. Yang pertama album kami itu judulnya Lobi Jagal. Lebih jaga ya. Aku inung, Oh iya. buana bejagalon. Ya. Itu pertama ya. Saya yang masuk, ya iya. Itu yang pertama. Dan itu pun langsung booming Waktu itu ya. waktu itu dulu. Emang sebelumnya sudah pernah ketemu sama Malpinas? Belum Belum pernah. Cuma dengar aja di kampung. Cuma enggak kalau di kaset Naim Alpinas kan udah ngefans dia, udah udah ngetop. ngefans. Udah ngefans saya ke Naim Alpinas. Jadi waktu ketemu ke tempatnya Malpinas, dites nggak? Untuk ikut audisi atau semacam bagaimana? Untuk kamu bisa ikut dalam album itu? Enggak dites, cuma ditanya-tanya. Nah, karena berkat kita dari Pesta Horas tuh, Pesta Narkoba, akhirnya dia ya mungkin lebih yakin ya. Oh iya itu. Nah, dan ciri khas kita yang baju SD itu dan suara Yang melengking. yang melengking itu dia lebih tertarik ya? Lebih tertarik. Tertarik lah dia. Jadi enggak terlalu nggak terlalu ragu dia untuk langsung bikin Untuk memasukkan saya di rekaman diri ya. Dengan honor berapa itu dulu? Honornya dulu Naim Alpinas suruh saya tanda tangan coba Panjar 100.000. 100.000. Nah, DP-nya lah itu ya. Tahun berapa? Panjar. Tahun berapa? Kalau nggak salah Ada tahunnya nggak itu? Jangan-jangan nggak ada lagi. 6. 7. 94 kalau nggak salah. Oh, tahun 1994. Iya, tahun Oh, 1994. DP Iya. honor 100.000. Iya. Enggak. Panjar honor, enggak langsung honor. 100.000. Panjar honor Nanti kembalikan lagi. 100.000. Jadi karena ditulis di situ Panjar ya udah saya tanda tanganin. Nah. Ini kan produksi Columbia Record dulu Oh iya, ya. tahu. Masih kaset pita. Belum PCD. Masih kaset pita, itulah yang terakhir kaset pita. Terus penyelesaiannya bagaimana? Ya saya pikir-pikir masih ada karena ini kan masih Panjar. Ternyata saya tunggu-tunggu. Malah dia ngambil pisau. Naim Alpinas ngambil pisau. Oh itu nyata itu ya? Nyata. Jadi Coba ceritain dulu. dia pegang pisau. Apa katanya? Itu? Enggak. Dia masih asa-asa pisau ini. Gini. Bang, saya bilang. Gitu dia asa. Akhirnya saya yang takut. Nggak jadi lagi. Iya. Nggak ingat lagi itu Panjar atau Iya. apa. Lunas lah itu gitu ya. Iya. Karena pisau ini gini. Apa?
Dengan bahasa dia ya. Nah, Apa? iya, Katanya gitu. dengan bahasa dia. Akhirnya saya tahu sendiri, ya udahlah, nggak usah saya omongin lagi. Sampai sekarang nggak saya omongin ya. Terus kalau Majuluk sendiri sudah pernah bekerja sama dengan industri apa begitu, industri musik atau industri semacam begitulah? Kalau industri musik mungkin belum ya, belum. Karena kami buka perorangan. Oke. Oke, jadi kami buka channel untuk musik itu di Kalista Entertain, itu pertama kali. Pertama kali rekaman dan diupload di situ di YouTube. Tapi kalau kaset belum. Saya sudah rekaman zaman era digital. Digital ya? Iya, digital. Jadi terkenalnya juga di era digital. Digital ya. Yaitu aku bilang tadi setelah COVID. Setelah COVID Pas ya? datang COVID, nah itu putar otak gimana caranya supaya hidup. Apa yang berbayar dari sosial media, ya kita manfaatkan. Nah itu, pada saat itu. Karena nggak ada yang mau diharapkan. Kerja nggak bisa, Iya. MC nggak bisa, nyanyi nggak bisa. Keluar aja pun nggak Nyanyi bisa. bisa, cuma mungkin Ya, tanggung. cuma di rumah, tapi nggak dibayar. Ya kan? Nah, baru kita manfaatkan sosial Oh, media. PCD nggak pernah dapat ya? Belum. Pada saat itu belum. Kenapa nggak Zaman VCD saya belum jadi begini. Iya. Oh, Dia Belum. hadir di zaman digital. Iya. digital. Pada saat gempuran COVID-19. Nah itu, jadi berubah semuanya. Dari Mungkin nggak ada tujuan melawak kali. kalau tujuan melawak itu Nggak bisa ada ya? dikatakan dari berteman juga. Kalau nggak ada aku nggak rame. Ya. Karena selalu bikin kawan-kawan tertawa. Tertawa. Jadi kalau tegang, ngumpul hanya tegang kan gak enak kan. Jadi kita bikin lelucuan. Jadi udah ada humoris lah kata orang gitu. Jadi, nah ini untuk TV nih. Sebelum Light datang ke Jakarta kan sudah ada beberapa, kalau nggak salah ada grup lawak, ada Sisa Kusaina, apa nama, Pak Tertuak. Pak Tertua. Kalau Pak Tertua nggak lagi. Orang nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Sudah naik Malpinas Group. Nama Pinas Group. Iya. Terus tandingannya nggak ada? Tandingannya nggak ada. Pak Tertua udah ibaratnya fokus di nyanyi lah orang itu. Ada. Dan naik Malpinas sudah buka grup sendiri. Udah pisah dari Pak Tertua, terus Saku Saina. Ya, ya. Udah pisah dari situ. Jadi Naik Malpinas sudah berdiri sendiri, Malpinas Group. Malpinas Group. Jadi diambillah anggotanya ke si Gomo. Saku Saina. Enggak ikut lagi naik Saku Saina. Malopas. Malopas, Gomong. Terus ada satu lagi adiknya si Kemat Simarmata, adiknya. Adiknya Pak Alus. Adiknya Pak Alus. Iya, diambillah ini, akhirnya masuklah saya terakhir. Terus pernah saya lihat ada kamu punya visi dudu caleg-caleg atau apa itu, lawakan juga itu. Oh, kalau udah caleg-caleg itu udah produksi CMP. Oh, udah CMP ya? Iya, CMP. Kita udah nggak di Malpinas di situ. Oh, berarti sudah keluar dari grup Malpinas. Sudah keluar dari grup Malpinas, kita langsung masuk ke CMP. Dan kebetulan yang punya CMP ini cocok dengan kita. Dengan saya kalau mengerjain satu album. Nah, begini. Ya saya diajar-ajarin lah. Diajarin sama yang punya Markasi Ombing. Nah, diajar-ajarin lah saya. Begini. Bisa nggak? Ya bisa lah. Nah, saya kerjain. Dan ya puji Tuhan, booming. Booming ya? Selama saya ngerjain di CMP itu semua nggak ada yang gagal. Semua booming. Terus kalau itu Juluk ini, kalau boleh bertanya secara pribadi, apa sudah berkeluarga? Sudah. Satu boru, satu anak. Mantap. Jadi kalau bahasa Bataknya nungagabi. Oke.
Tapi Kalau Layar TV sendiri bagaimana? Oh, udah. Istri saya buru lubis. Anak? Anak saya 4. Udah besar-besar semua. Udah besar-besar semua. Iya. Nah, itu artinya Anak saya paling kecil cewek semester 3 sekarang. Istri satu. Iya. tapi Istri satu. Istri tapi satu. gini omong-omong, Hmm. bilang dulu minum tulang. Oh, iya. Itu. Karena waktu kecil kalau kuliah tulangku, Aku yang Ah. mempersilahkan pas aku saya. lagi minum langsung kutawarkannya sama tulangku, minum tulang. Nah, Itu. Waktu kecil. Iya, waktu kecil Dititipin lah. masih minum aku Waktu- dari mama dulu. Selalu ku toleh sama tulangku iya, pas iya. datang tulang, minum tulang. Itu. Tetap kutawarkan minum. Iya, nah. Itunya. Tulang enggak pengerti, udah kering. Iya. Salah siapa ini? Enggak tahu aku. Nah, jadi kebetulan, Put, saya juga seorang komedian. Satu grup sama Iya. beliau ini. iya. Dari tahun 2009 ya kita Ya, duduk 2009 masih inilah belajar lah. Apa namanya? Acting Apa namanya grup kita dulu? Obama. Oh, Labas. Labas. Labas, lawak Batak spesial. Di situ masih inilah ibaratnya masih Jangan kentut situ. bukan. Soalnya udah mulai mereng-mereng kulihat. Nggak boleh ya. Dulu dengan bagus. minum. Kembali kini. Iya. Ayo dilatih Parima. Silakan. Ini Enggak cocok minuman itu tulang. enggak, makanan ini yang enggak cocok. Makanya jangan makan. Nanti kita ganti. Supaya sama aku semua bilang. Ubinya ini. Saya potong dulu sedikit ya. Kalau di kampus saya gadong ini. Kadang. Tapi nggak pernah digoreng. Terus diapain? Direbus. Oh, Nah, saya pikir cabut langsung makan. Nah, itu sama binatang itu namanya. habis kita makan dikasihlah ke bebek. Tapi pengalaman waktu TV bergrup ataupun melawak di suatu acara, pernah enggak? Contohnya tiba-tiba nggak lucu gitu. Pernah. Pernah enggak? Iya. Ceritain dulu. Waktu itu dulu kami ngelawak di sebuah yang terlalu apa? Kalau nggak salah pajak. Oh, dipajak. Berarti menghibur ikan-ikan saya. Kantor pajak. Dirjen pajak. Oh, Dirjen Pajak. Jangan salah ngomong. Iya. Oke. Dirjen Pajak masuknya. Kebetulan Dirjen pajak ini, Dirjen Pajak. ya ke muka kita. Ke muka kita Ketawa dulu, udah ketawa dulu, ya. beda. Oh, Kalau kita kan biasanya menghibur orang Batak ya. iya ya. Jadi Ke bawah. ya setengah bahasa Batak, setengah bahasa Indonesia Iya. masih cocok. Iya. Kalau ini harus bahasa Indonesia semua. Oh, di situ. Nah, kewalangan kita di situ. Berbahasa ya. Nah, Nggak lancar bahasa Indonesia. nggak lancar bahasa Indonesia. Nah, coba praktekkan dulu apa ya kira-kira yang kau ingat dulu waktu Hmm. kejadian itu. Yang benar-benar Iya kan, kalau nggak salah dirutnya Dirjen Pajak ini, Ah, di depan. depan ya. Iya, kita patokannya ke dia. Iya. Dari mulai awal sampai terakhir gini dia. Nggak senyum. Ah, jadi patokan saya ke situ. Beh, berarti ngeri kali ya. Kami yang main lawak ini gitu. Nah, Lucu kali gitu ya. nggak lucu. Setelah nggak lucu akhirnya kan kita Iya, jadi Blank. blank. Kurang apa? Kayak nggak mau turun. Iya. Padahal udah nggak lucu, nggak mau. Nggak lucu nggak mau turun. Iya, udah nggak lucu. Mau turun tapi susah ya? aduh, susah di situ. Nah, jadi di situ ininya tantangan lawak yang paling susah. Di saat orang tidak Iya. ketawa. kita Di melucu. saat orang nggak ketawa, kita nggak mau tuh.
Jadi untuk itu dulu pengalaman untuk manggung sudah di mana? Kalau pengalaman manggung baru sekilas Sumatera ya, Sumatera sama Jakarta. Dan sampai ke Tarutung waktu itu pemilihan bupati. Oh, Ya, iya. Bupati Tarutung, saya ke sana diundang. Kemana lagi ya waktu itu? Ke Pekanbaru, ke Sibolga. Nah, Untuk sekilas. kampanye juga. Enggak semuanya kampanye. Perform untuk stand up di acara. Dan bagaimana respon audiens atau Ya pendengar? kalau respon selama manggung belum pernah gagal. Belum pernah gagal. Belum pernah gagal. Tapi mudah-mudahan nggak gagal. Ya. Karena gini, kalau dalam komedian ini kan ada yang pro, ada yang kontra. Oke. Tapi kita kan ambil yang pro aja. Mana yang menyukai kita untuk mengembangkan parlawakon, Ya. komedi, ya udah kita ambil sisi positifnya aja kan gitu. Karena banyak kali bulian itu pasti. Itu udah pasti. Bulian apalagi kalau orang kita Batakin khususnya nih ya, yang ku bilang komedian itu untuk menghibur. Jadi kebanyakan orang-orang kita ini baper. Oh, iya. Banyak baper. Misalnya? Misalnya saya bikin yang viral itu Amang Bujas. Ya kan? Iya. Di situ posisi masih Pak Julu, Pak Julu. Tokerongit. Tokerongit. Jadi komentar orang, kau laki-laki ya jadi laki-laki aja. Jangan jadi perempuan. Ya kan? Baper kan? Kalau mau jadi perempuan, rubah jenis kelaminmu. Nah ini banyak kali kayak gini, tantangan-tantangan seperti itu banyak yang nggak terima. Gitu loh. Tapi itu semua kebaikan. Yang penting kita menghibur banyak orang. Gitu. Tapi menurut saya itu banyak bajar-bajar begitu menyerang kita, itu bikin kita semakin gede. Iya. Semakin dibully, semakin melenjit. Ya kalau aku suka aja dibully. Mau dibilang bencong, mau dibilang apapun itu. Intinya berterima kasih juga aku sama bazar-bazar ini. Ya. Kalau nggak ada bulian, nggak ribut orang itu di komentar kan itu. Nggak rame. Nggak rame. Gitu loh. Jadi kalau kita main sosial media sekarang, jangan takut untuk dibully. Jangan tahu. Iya, Sosial intinya media. jangan sampai meneror keluarga aja, itu aja. Jangan sampai menyerang. Iya. Terus kalau waktu di konten-konten kan berpakaian seperti ini ya, rata-rata ya. Iya. Kira-kira ada yang menawar nggak? Menawar apa gitu, iya. Kalau Berapa gitu? kalau itu sudah pasti. Iya, ya. Itu udah pasti. Dan salah satunya ini kita buka-bukaannya. Yang DM aku aja pun ada. Narsis juga ya. Iya, narsis juga ada. Jadi dilihat Ada penampilan, apalagi kalau udah lurus wignya, wah cantik kali kode. Ada seperti itu, laki-laki ada. Dan bahkan minta nomor teleponku, manggil sayang, halo sayang, Mak Julu, Nejapur, ada. Berapa gitu? Itu iya, Ditawar. bisa enggak? Kita pici. Terus kenapa nggak dimau? Baik, oh my love. Iya. Karena kan kita harus Kan jaga lumayan loh. harus jaga pamor lah kan. Aku juga kan sudah ada suami Pak Julu kan itu, tetap harus setia itu loh. Jangan diladeni seperti itu. Biarpun kita sudah populer, kita Iya, jaga lah. iya, tetap harus kita jaga. Menjaga nama baik itu sangat susah. Itu. Jadi enggak. Kalau itu pemikirannya pemikirannya suka, mungkin agak blank, mungkin di sana kurang tidur kali ya. Halo sayang, selamat pagi gitu ya. Kalau aku Itu beneran itu? benar. Benar itu. DM benar. Itu rata-rata 47 dan 46. Iya. Beda-beda tipis 46, 48. Dia kan 47 pikirnya kan gitu Iya. kan. Gitu. Tapi jangan dinaikkan. 47 tetap 47. Jangan sampai 48. Berbeda lagi kan itu. Karena kalau Beda 87 pun nggak bisa dinaikkan. Iya. Jadi 88. Kalau 87 ya tetap 87 gitu loh. Jadi kawan kita di TV ini juga udah banyak melalang buana untuk di dunia komedi. Kalau di Batak, dulu juga pernah bikin lagu-lagu lucuan kan. Iya. Kalau nggak salah diproduksi seberang sana itu. Iya. Lagu-lagu lawak Batak lah. Sebenarnya TV itu bisa nyanyi apa enggak sih? Sebenarnya saya? bisa nyanyi.
Dengar-dengar katanya pernah dia nyanyi. Iya, kata Minta orang bahasa Inggris nyanyiannya kan. dengan ciri khas suara saya itu. Dengar dulu. Ini dengar-dengar ya kalau nggak salah ya. Ada seorang bos nyuruh TV nyanyi, terus ditonton. Setelah lihat TV nyanyi langsung kabur dia. Apa kima itu? Rusak lagu saya dibikin sama dia. Pecat itu katanya. Siapa itu orangnya itu? Hancur katanya lagu kau buat. Lagunya bahasa Inggris. Orang Kalimalang. Masih Iya. ingat enggak? Ada. Lagu apa itu? Coba dulu praktekkan. Memang si hancur mana sih seorang? Jadi saya kan MC dulu Nah, di pub, di kafe lah, kafe malam ya. coba. Jadi yang punya itu mereka. Iya. Nah, orang Sibolga juga yang punya kafe ini. Saya MC melamar ke Dia. Ya namanya melamar itu kan perlu dites Untuk nyanyi. untuk nyanyi. Oke. Ya dulu saya punya grup, selalu latihannya lagu-lagu luar lah. Oh, ada grup trio juga dulu. Dulu ada trio, tapi untuk mengisi di kafe, Iya. khusus untuk mengisi di kafe. Jadi latihan kami selalu lagu-lagu barat. Coba dipraktekin lah lagu kenapa Coba ceritanya. kau berdiri. Ah. Coba berdiri dulu. Acing. Gini aja lah. Nah, itu aja kan. 1, 2, 3 ya. Klub Sembari dulu. Iya. Pakai mic enggak usah. Nah. Aku musiknya coba. Kesenang. Tengok. Didengar. Nyanyi dulu. Anggap aja udah dengar. Jadi bahasa Inggris saya juga ulang dulu lah. amburadul. Amburadul ya. Ulang dulu. Deselai. Ulang dulu dari pertama. Tengok. Deselai. Terus gimana cerita gimana? Akhirnya saya sini gue. Siapa itu katanya? Itu yang melamar. Katanya. Suruh pulang. Nah, saya diusir dari situ. Diusir ya? Nah, Tiga amat dia. jadi ini kan siang. Siang. Malamnya saya datang. Kalau nggak salah jam-jam 12:30 Malam. malam saya datang. Karena dalam tes ini kan beda dengan kalau udah mulai malam. Kalau tes ini kan kita agak tegang ya. Iya. Jadi setelah malam saya bawalah lagu Batak. Sendiri. Sendiri. Ya. Coba. Nyumbang suara. Karena udah tahu kan, saya nyanyikan lah Madura Bayon dulu. Nah, setelah Madura Bayon ini ada yang nyawer saya. Nyawer duit ya. Dilihat si Nenggolan ini. Nah, dibilangnya Bukannya yang tadi. bukannya yang tadi kau melamar katanya. Iya Pak, saya bilang, ya udah mulai besok kerjalah kau katanya. Oh, jadi diterima bekerja. Iya, jadi diterima gara-gara malamnya saya datang. Iya, lagu Batak itu. Ternyata Kenapa kau datang lagi? Penasaran. Padahal udah ditolak. Iya. Kenapa datang lagi rupanya? soalnya kita kan nggak ada kerjaan. Kalau nggak bekerja kan uang kontrakan. Dijugulkan lah ya. Namanya udah berkeluarga kan harus tanggung jawab.
Dan dia datang lagi karena lagu baratnya yang gagal. Lagu Iya. Batak kan nggak Mungkin dia gagal. berpikir seperti Iya. itu. Oh, liriknya aja pun dari awal Iya. udah desa lain. Udah huruf besar. Bagaimana Iya. mau lolos? Udah huruf besar desa lain kan. Iya. Nah, yang diingat si Desi desa lain. Lu udah salah di situ. Coba dulu ujungnya tadi ya, kamu nggak usah musik, aku ada musiknya. Iya. Desa lain, kayak kan itu. Bikin dulu. Makanya disuruh pulang kau katanya waktu itu. Ya kan? Itu depannya ada seleknya aja, coba ya. Iya. Diam dulu, diam. Kayak gitu paling. Tangannya. Desa lain. Mungkin pada saat itu belum ada lirik kali ya. Nggak usah pakai tangan. Selait. Iya, nggak usah pakai tangan. Oh, nggak usah pakai tangan. Iya. Iya. Oke ya. Oke. Oke. Nggak pakai tangan dulu, nggak masuk. Apa nggak dipecap kau lari. Jadi ya kita lanjut lagi dengan Iya, iya. dulu kalau nggak salah TV punya juga trio. Ada tuh Marga Silalahi juga kalau nggak salah itu. Si Tukirnya yang sama si Doni kan ada pernah kulihat. Lagoros. Ora goros. Si Ombing sama si Aloho. Oh, si Aloho ya. Itu sempat berapa album itu? Kami sempat ini yang produsernya Nemal Pinas ini. Oh, tetap Lagoros. APM ya. Lagoros. Jadi ini kan lagu-lagu Simalungun. Nah, kami sempat buat album, satu lagu Rohani, satu lagu Simalungun. terus bubar. Nah, bubar. Sampai di situ aja per trio-trio itu. Ya, sampai di situlah. Karena udah sampai ke Tangerang kita. Nyanyi. Jadi nyanyi, saya dibohongin. Nyanyi dulu kita di Natal katanya. Natal. Nah, Natal kata orang itu. Tahu-tahu saya datang, nggak masuk kami dalam daftar. Oh, nggak ikut nyanyi di Nah, daftar. nggak masuk kami nyanyi di dalam daftar Natal, acara. Natal itu. Akhirnya saya kesal. Nah, nggak bisa saya begini, ku bilang. Kalau memang nggak bisa nyanyi, ya kita nggak usah ikut, ku bilang. Jadi di dalam daftar nggak ada, dipaksakan orang itulah kami biar nyanyi di situ. Nggak mau lagi saya, langsung pulang saya. Itu dia bikin bubar. Harga diri ya. Iya. Tapi dengar-dengar ini itu dulu ini juga punya trio ini. Dulunya. Dulunya. Kalau sekarang ya kayak gitu tadi. Sebentar bubar. Sebentar bubar. Bah, pokoknya buka satu single bubar. Buka satu single bubar. Nah, apa lagi? Coba gini ya, setiap bubar dapat pensiun. Ya. Langsung pensiun ya kan? Ini Dapat uang. iya dapat uang pensiun. Kalau Ah. siap bubar dapat uang Iya. pensiun kali ya. Iya. Ada tunjangan ya kan? Enak kali. Udah Bubar, pensiun, bayar. udah berapa kali ke pensiun ya? Udah berapa kali? Udah berapa kali tunjangan pensiun gitu ya dia? kan? Berarti kalau kita Iya. ngelamar kayak bikin apa CV-nya 15 kali pensiun. Pensiun. Heeh. Iya. Artinya 15 kali trionya bubar. Bubar. Wah, sebentar bubar. Mak Julu dapat pesangon tertinggi. Mak Julu dapat pesangon tertinggi se Asia. Nah, kalau aku single terakhir itu Mak Julu. Se Asia Oh, Tenggara. pernah bikin rekaman trio juga. Iya. Gabung dengan Marpadan Boys. Judulnya Mak Julu dan Pak Julu. Itu. Judul lagunya. Iya. Karena itu menceritakan tentang apa namanya? Keluarga ya, kehidupan sehari-hari yang suami kurang minim pendapatan gitu loh. Jadi laporan ke istri apa? Karena kan istri kita kemana tahu kerja di luar sana pontang-panting apa segala macam, yang penting laporan. Coba bikin rapnya. Lagu ciptanya sendiri. Iya. Coba. Umak julu, unang saimar bete kare jomi. Nah itu. Coba ulang lagi, kurang kuat kayaknya ya. Coba. Alah. Itu.
Padahal udah tekas sekali gue bikin. Bikin pianonya. Ada awalnya umak julu unang say marbete karejomi ay molotum solan carpe setorak kidi ganu pari hasian. Itu. Ternyata di samping ngelawak, Mak Zuluk ini bisa menyanyi loh. bisa goreng ayam, Ya goreng ayam, goreng pisang. goreng pisang. Kok goreng pisang? Maksud saya cipta lagu. Oh, cipta lah. Pokoknya Itu ciptaan, itu dulu ya? Iya, di setiap viral juga seperti Marcona juga pada saat itu viral, langsung ku bikin lagunya. Marcona seleb TikTok. Nah itu ada juga mulai dari Marcona lah awalnya. Itu viral, langsung ku bikin lagunya. Gitu loh. Kenapa ganti-ganti namanya? Marcona apa? Kalau Kenapa Marcona kan waktu itu aku collab sama yang namanya Marcona itu nih. kan? Iya, Nah. collab. Kalau di TikTok kan itu saling apa namanya ya? Saling serang lah. Itu ada seleb TikTok juga dari Makassar yang namanya Marcona. Jadi dikenal orang awalnya nama aku Marcona. Padahal di situ gua udah Ada yang bentrok nama itu. Iya. Oh. Jadi karena viral kan, jadi orang ingatnya cepat Marcona kan. Oh ini si Marcona gitu. Jadi ganti jadi Iya. Mak Zuluk. Jadi karena belum dapat jati diriku sendiri, kok jadi si Marcona kan gitu. Iya. Putar lagi komediannya. Supaya orang nggak bosan kan. Nah aku ambil kehidupan sehari-hari menetap sebagai Mak Juluk gitu loh. Jadi dikenal orang sekarang ini ya jadi Mak Juluk. Karena Marcona udah tenggelam. Udah di bawah air. Nasumar ya. Nah, seiring berjalannya waktu gitu loh. Sekarang Mak Juluk tetaplah Mak Juluk. Jadi gini Put, mereka ini orang-orang hebat, seorang petarung. Dari bukan siapa-siapa. Ya, kayak Juluk ini. Gak ada latar belakang dari seni. Iya. Bisa jadi seorang komedian. Itu luar biasa. Dan bikin komedi sendiri, tim kreatif sendiri, syuting sendiri, edit sendiri. Luar biasa nih Mak Juluk. Dan kalau nggak salah dia udah dapat uang besar-besaran tuh gede dari ya dunia apa sosial media lah. Yang paling hebatnya tahu nggak? Mereka nyampe sini, dia minum langsung habis. Ini juga makan terus dari tadi. Itu saking hebatnya. Oh, bintang tamu kita. Bintang tamu kita nih, ya si Mokus lah ya. Paling heho. Ya. Karena di kampungnya nggak ada digoreng. Dari digoreng ya? Direbus. Direbus, terus dikasih kepinahan. Justru ini mengikatkan kampung. Oh. Ya. Di perantauan ini yang susah ini. Iya. Padahal digoreng kan. waktu kita podcast sekarang ada kan ya kita harus ini dong. Harus manfaatkan. Manfaatkan ya. Iya. Dibungkus ya. Oke. Nanti bungkus. Oh dibungkus ya? Boleh, Bungkus, boleh, kita dibungkus bungkus. ya, oke. Yang kita paling unik hari ini ya. Nah, terus menurut Pak Tipi Tambunan ini kan sebagai senior kita lah ya di sini ya. Pengalamanmu menurutmu melawak itu susah nggak kira-kira menurutmu? Melawak itu benar susah. Karena apa? Alasannya apa itu Pak? Karena kolonnya ini kita cuma menghafal kan. Iya. Kalau ini kita harus berpikir bagaimana supaya bisa mengocok perut. Padahal ngelawak ini kalau orang ribut aja ngobrol-ngobrol kita nggak konsen. Jadi melawak ini sangat susah. Kalau kita melawak maunya di tempat yang tenang dan setiap dari kalimat kita harus dimengerti yang nonton. Pantaskah dibayar mahal menurutmu? Pantaskah dibayar mahal atau murah? Ya harus. Harus mahal. Iya harus mahal. Karena ngelawak ini susah dan jobnya juga kayak terbatas. Kayak terlalu banyak. Lingkupnya ya. Iya. Dan lawakan kita itu kayak mana. Kalau ibaratnya nggak lucu,
Makanya seperti yang saya bilang tadi, udah nggak lucu, kita maunya nggak bisa turun. Karena kalau kita turun takut nggak sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari yang undang. Tanggung jawab Iya. moral di ceritanya. Iya. Jadi ngelawak sama menyanyi itu lebih susah ngelawak. Tapi di YouTube kan banyak konten-konten TV yang beredar itu. Iya. Yang paling banyak komen orang itu yang opung itu yang dan sekolah opung yang itu. Iya. Menurut gimana ceritanya itu? Nah itu ceritanya ya opung yang namanya opung-opung di kampung kan. Nah maunya cucunya pintar. Nah terus kasih sayang opung ini ke cucunya sangat luar biasa. Karena jarang opung di kampung sana marah ke cucunya. Jadi sekalipun goblok cucunya tetap disayang. Jadi mungkin karena itu makanya apa? Situasi begitu mengena ke Iya, masyarakat mengena ke masyarakat. Akhirnya kontennya jadi kontennya jadi Banyak rame. penggemarnya, Iya, luar biasa. banyak penggemarnya. jadi kalau konten dari Ito Junluk yang paling banyak view-nya apa itu tuh? Kalau sekarang itu bidadari turun dari langit. Nah, karena posisiku kayak gini manggil satu marga, abang tolong dong, ini udah mabaor, jangan sampai mabaor tutoruan sana jemput adik cepat, gitu kan? Oh, iya. Itu view-nya paling melejit dalam beberapa bulan ini, gitu loh, sampai berapa juta view. Baru ada lagi apa namanya, wanita berkepala kucing, ya, buaya betina berkepala kucing. Nah, itu sangat naik juga. Itu ya son di sosial media lah. Itu ide sendiri atau pernah baca atau dari mana? Ya ide sendiri, karena kalau ada komentar otak langsung mutar. Dari komentar-komentar. Dari komentar itu siapa dong apa segala macam. Jadi mutar apa yang mau ku katakan ya harus memang terlihat lucu sama orang. Walaupun ibaratnya ada 10% menganggap itu nggak lucu, ya itu urusan mereka. Oke. Cari inspirasi sering di ruang tamu atau di kamar mandi? Nah kalau aku sering ngambil inspirasi itu di keramaian. Di keramaian. Di keramaian. Nggak ada yang kena yang tuh bilang itu ya. Di keramaian. Karena kalau sendiri blank. Kalau aku sambil itu. Ah. Itu datang semua itu. Oh, kalau aku nggak bisa. Karena aku Keluar menikmati. dari bawah, masuk dari atas. Itu. Di keramaian. Ya, di keramaian. Justru aku kalau di keramaian nggak bisa seperti itu. Jadi kalau kulihat nanti wajah-wajah seseorang, ini kayak gini kayaknya nih. Ini kayak gini. Jadi timbul ide-ide, orang ngomong apa, ya udah ambil gitu. Luar biasa ya. Mereka berdua ini. Jadi kayak tipe lah sekarang ini termasuk senior lah, yang dulu sudah abang-abang kita komedian sudah banyak yang sudah dipanggil. Iya. Terus sudah pernah nggak ketemu sama pelawak-pelawak muda? Ya sebenarnya pengen ketemu, cuma kan situasi kita sekarang dengan mereka beda. Karena kalau kita dulu kan dibayar oleh produser ya. Ya. Kalau untuk sekarang harus orang itu yang menciptakan bagaimana ini supaya duit. Ya. Jadi akhirnya seperti yang dibilang Lai. Itu. Mak Junluk tadi. Najul. Jadi ibaratnya harus dari mana? Dari hasil konten itu orang ini harus mendapatkan. Oh, ya. Kalau kita waktu rekaman kan satu album sekian, dibayar oleh produser, ya kan? Iya. Kalau kita mau ambil, kalau nggak mau jangan, kan gitu. Nah, jadi beda. Jadi akhirnya pelawak-pelawak sekarang karena ya ibaratnya nggak ada produsernya, jadi agak susah untuk mencari ide yang agak-agak bagus. Begitu ya. Nah, kalau kita dulu kan
karena sudah ada budget, akhirnya kita bertemu dulu semua satu grup. Iya. Membuat satu ide bagaimana dengan ini. Menyamakan ide ya. Menyamakan ide. Akhirnya jadi. Dan yang syuting kita itu kan disediakan oleh produser. Terus make up apa segala macam kan disediakan oleh orang itu. Ya. Jadi Sama tinggal main ya. jadi kita tinggal main sama properti kan disediakan sama orang itu. Dari properti ini kan banyak ide. Ya bisa juga sih. Sambil ngangkat meja contohnya. Kita lihat. jadi timbul ada ya dari kekompakan grup inilah akhirnya timbul ide. Kayak apa katanya? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Nah, itu kan termasuk booming juga ya. Apa katanya? Apa kau bilang? Nah, ya termasuk dari sini, dari kita bertemu. Karena budget sudah ada. Kalau untuk sekarang kan ibaratnya harus sesering mungkin kita Melakukan live. konten. Ya. Jadi di situ perbedaannya. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, harapan TV untuk kedepannya bagaimana nih? Ya harapan saya ya mudah-mudahan lawak-lawak ini semakin maju lagi. Karena bagaimanapun lawak ini sangat perlu Ya. supaya pikiran itu makin jernih, hilang stres. Terus untuk itu dulu harapannya bagaimana ini untuk perkembangan industri komedi ini di tanah air ini? Kalau harapanku ya satu-satunya untuk para produser ini ya. Intinya para pendana lah. Para pendana banyak sebenarnya yang punya dana tapi tak mau mengembangkan komedian Batak gitu loh. Jadi banyakkan ke musik. Musik ya. Musik. Jadi semakin lama semakin putus ini komedi Batak. Jadi bagaimana caranya supaya komedi-komedi Batak ini lagi dinaikkan gitu loh. Ada harapanku kayak Senior TV, Nemal Pinas apa dulu kan direkrut. Nah sekarang mudah-mudahan ada produser yang merekrut seperti itu lagi gitu loh. Supaya komedi Batak makin naik lagi. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih buat mereka telah datang ke rumah kita ini, CMD Podcast. Dan kita ucapkan salam. Horas Bangsa Batak, Horas Indonesia.